Studi kasus yang kami kerjakan adalah sistem manajemen proyek, di mana bertujuan untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek. Tim proyek dapat mengelola proyek dengan lebih efektif, meningkatkan kolaborasi antar anggota tim, dan memastikan pencapaian tujuan proyek yang sesuai dengan waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kebutuhan sistem ada yang non-fungsional, yaitu operational requirement. Sistem harus dapat diakses dan digunakan oleh anggota tim proyek dari lokasi yang berbeda. Kemampuan untuk membuat, mengedit, dan menghapus proyek tugas harus tersedia tanpa mengalami downtime signifikan. Kemudian performance requirement, di mana sistem harus menangani sejumlah proyek besar, tugas, dan anggota tim tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Dengan respon, pengguna harus tetap di bawah batas tertentu, misal kurang dari 2 detik. Kemudian reliability-nya, sistem harus memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi, minimal 99% untuk memastikan bahwa anggota tim dapat mengakses kapanpun dibutuhkan. Kemudian safety requirement-nya tidak memungkinkan pengguna yang tidak berwenang untuk mengakses atau memodifikasi proyek atau data anggota tim. Kemudian security requirement-nya, data dan informasi proyek harus dienkripsi selama transmisi dan penyimpanan. Sistem harus memiliki autentifikasi pengguna yang kuat, kontrol akses, untuk mencegah akses yang tidak sah ke informasi sensitif. Kemudian usability requirement, yaitu antarmuka pengguna harus ramah dan intuitif agar anggota tim dapat dengan cepat memahami cara menggunakan sistem. Sistem harus mendukung perangkat browser agar dapat diakses dengan mudah oleh pengguna dengan preferensi yang berbeda. Kemudian untuk yang functional requirement, di sini ada pengelolaan proyek, di mana sistem harus memungkinkan pengguna untuk membuat proyek baru dengan mencatat informasi seperti tujuan, tenggat, waktu, dan anggaran. Dan harus ada kemampuan untuk mengedit dan menghapus proyek yang sudah ada. Lalu manajemen tim, sistem harus memungkinkan pembuatan dan pengelolaan tim dengan menambah atau menghapus anggota tim. Kemampuan untuk mengatur peran dan tanggung jawab anggota tim. Kemudian penjadwalan tugas, di mana sistem harus memfasilitasi penjadwalan tugas dengan integrasi kalender dan waktu pelaksanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang class diagram. Jadi untuk class diagram ini seperti yang dilihat ini ada DP player, ini untuk atribut dan metodenya. Sini ada tim, manajemen controller, tugas model, buat tugas controller. Sini untuk atribut dan untuk metodenya. Untuk kalau tim kontrol yang di sini bisa dilihat ini untuk atributnya, sini untuk metodenya. Tim proyek, nah ini untuk penugasan tim proyek. Jadi dari tim yang di awal tadi, ini anggotanya. Jadi ini untuk proyek utamanya, tim proyek, dan ini untuk proyeknya di sini, dan ini untuk proyek kontrolnya, penggunaan tombol kontrolnya. Ini untuk tambah tim controller, penambahan atribut tambahan. Ini untuk pengguna, akses pengguna, daftar akun controller, penggunaan fungsi tombol controllernya untuk daftar akunnya, login controller, manajemen proyek mengatur, sukses membuat tim controller, bagian pengembang, tugas successful controller, notifikasi controller. Nah, untuk pemberitahuan untuk ada notifikasi controller, buat proyek controller, dan kelola proyek controller, mana sini untuk mengelola bagian utama dari proyek tersebut. Jadi mungkin itu sekilas penjelasan dari kelas diagram tentang manajemen proyek. Selanjutnya lanjut ke IRD. Nah, di sini untuk IRD sendiri ada daftar proyek, data pengguna, tim proyek, tugas, dan anggota tim. Jadi untuk daftar proyek sendiri ada primary key, ada ID, nama proyek, tujuan, tanggal, waktu, jumlah anggaran, dan style proyek. Nah, untuk data pengguna itu seperti untuk pembuatan akun ada email, nama, password, dan role sebagai apa, kerja jabatannya itu. Ini untuk tim proyek sendiri itu ada pembagian dari di tim ID, dan untuk kayaknya ada tim proyek di item. Jadi sini untuk proyek ini ada daftar proyek, one to many. Jadi untuk daftar proyek sendiri ada banyak tim proyeknya, dan untuk tim proyek sendiri itu one to many juga. Jadi setiap tim proyek pasti lebih dari satu anggota, kan namanya juga tim. Dan untuk tim proyek itu ada one to one, yaitu tugas, pasti ada satu tugas untuk tim proyek. Kemudian activity diagram. Yang pertama ada activity diagram untuk melakukan registrasi, di mana pengguna dimulai dengan menekan opsi registrasi atau menu registrasi.
kemudian sistem menampilkan formulir pendaftaran akun, kemudian pengguna melakukan pengisian data, kemudian mengklik simpan, dan sistem akan menyimpan data ke database, dan selesai. Lalu yang kedua ada activity diagram untuk melakukan login, di mana dimulai dari sistem menampilkan formulir login, di mana pada saat sistem pertama kali dibuka adalah menampilkan formulir login. Kemudian pengguna mengisi data login, lalu apakah data valid? Jika tidak, sistem akan menampilkan data tidak valid dan kemudian bisa menampilkan formulir login kembali. Kemudian jika data yang tadi valid, maka proses login telah selesai. Kemudian activity diagram untuk mengelola proyek, di mana dimulai dari pengguna yaitu role manager, memilih menu proyek, kemudian sistem menampilkan menu proyek. Lalu, manajer apakah ingin membuat proyek baru atau tidak? Jika iya, sistem akan menampilkan formulir proyek baru dan pengguna dapat mengisi formulir proyek, kemudian mengklik simpan, kemudian sistem menyimpan ke dalam database dan selesai. Lalu jika tadi pengguna tidak ingin membuat proyek baru, pengguna dapat melihat tugas dan tahapan proyek. Kemudian ada percabangan lagi, yaitu di mana pengguna dapat mengubah. Jika pengguna ingin mengubah, pengguna memilih proyek yang ingin diubah, lalu memodifikasi datanya, lalu menekan simpan, dan disimpan kembali oleh sistem ke dalam database. Kemudian selesai. Dan jika tidak ingin mengubah, langkah pun selesai. Kemudian activity diagram untuk memperbarui status tugas, di mana pengguna di sini role-nya adalah anggota tim. Dimulai untuk memilih menu kelola tugas, lalu sistem menampilkan daftar tugas dan formulir. Kemudian pengguna mengisi data tugas yang akan diperbarui statusnya. Kemudian pada status, pengguna dapat memasukkan belum, on progress, atau selesai. Lalu pengguna mengklik simpan dan data disimpan ke dalam database oleh sistem. Lalu kemudian ada activity diagram untuk mengelola tim, di mana dimulai oleh pengguna yaitu manajer untuk memilih menu tim, lalu sistem menampilkan daftar tim dan opsi buat tim dan modif tim. Kemudian apakah manajer ingin buat tim? Jika iya, pengguna atau manajer ini memilih opsi buat tim, lalu sistem menampilkan formulir pembuatan tim, kemudian pengguna mengisi formulir pengisian buat tim, kemudian menekan tambah. Menekan tambah ini artinya yaitu menyimpan. Lalu data disimpan oleh sistem ke dalam database. Jika tadi manajer ataupun pengguna tidak ingin buat tim, ada percabangan lagi di mana apakah manajer atau pengguna itu ingin memodif tim. Jika iya, data-data akan dimodif oleh pengguna, kemudian menekan update, lalu disimpan oleh sistem ke dalam database. Nah, ini tadi adalah activity diagram untuk mengelola tim. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi kelas diagram dalam program aplikasi yang sudah kami buat. Di sini kami membuat kelas DB Helper. Kelas DB Helper ini berfungsi untuk menjadi koneksi atau untuk mengkoneksikan program ke dalam database. Di sini ada username, password, DB, nama database, dan URL. Nama database-nya disesuaikan dengan nama database yang sudah kita buat, yaitu namanya Sysflow. Lalu ada trigger, di sini error handling. Apabila koneksi berhasil, maka akan cetak berhasil, dan gagal akan cetak gagal. Di sini berfungsi untuk memudahkan identifikasi error. Terus selanjutnya di sini ada kelas utama, kelas mainnya yaitu kelas manajemen proyek. Kelas ini berfungsi sebagai jendela utama aplikasi, yaitu di sini ada fungsi start state, di mana state dimulai. Lalu di sini ada parent root, di sini untuk mendefinisikan sebuah file dokumen XML. Lalu new skin di sini untuk membuat objek skin baru. Lalu set skin di sini, set ini untuk mengonfigurasi atau mengeset skin yang sudah panggil tadi. Lalu stack show ini untuk menampilkan skin tadi ke dalam stack atau ke dalam panggung. Lalu selanjutnya ada kelas buat proyek controller. Di sini ada beberapa text field dan button. Di sini ada void simpan proyek. Jika disimpan maka akan ke-insert data tadi ke dalam tabel daftar proyek. Terus selanjutnya ada kelas buat tugas. Kelas buat tugas ini sama memiliki text field, button, dan text area. Lalu ada perintah fungsi void kirim tugas action event. Jika diklik maka akan mengambil nilai dari text field tadi, lalu akan menginsert ke dalam data tabel tugas, nama tugas, detail tugas, dan deadline tugas, lalu tanggal mulai. Lalu jika berhasil maka akan di clear.
tag field area tadi. Lalu selanjutnya ada daftar akun. Di sini memiliki beberapa tag field, button, sama jika didaftar maka data akan tersimpan di dalam database. Lalu selanjutnya ada Gmail. Jadwal tugas maka mengambilkan scan jadwal tugas dan seterusnya juga. Di sini yang membedakan adalah label tugas dan inisialisasi waktu tanggal kita mengkonfigurasinya dengan waktu secara real time. Lalu di sini juga ada dari label yang tadi kami mengambil label tadi untuk mendapatkan data select count total proyek. Jadi label tadi akan diubah dengan jumlah total data di tabel daftar proyek. Lalu di sini juga ada label tadi juga akan diubah menjadi total data dengan status proyek selesai dan juga proyek sedang berjalan atau on progress, dan juga diubah dari total data total tugas dengan perintah query select count. Lalu selanjutnya ada pola proyek. Di sini kita dapat mengupdate dan delete. Di sini juga ada tabel proyek dengan tabel view proyek, tinggal proyek, data proyek, sehingga kita perlu membuat kelas proyek dengan membuat variabel-variabel dan konstruktor dan setergeternya. Lalu selanjutnya ada kelas menu proyek. Di sini akan menampilkan data daftar proyek. Lalu selanjutnya ada kelas menu tim. Di sini akan menampilkan nama-nama tim dari tabel tim proyek, nama dan tujuan tim tersebut. Lalu selanjutnya ada kelas pengguna. Di sini ada nama, email, dan role. Kelas pengguna ini berfungsi untuk mengambilkan tabel data pengguna ke dalam Java Effect. Dan juga ini ada kelas tim juga untuk mengkonfigurasi antara tim controller dengan kelas tim ini agar data dari tabel tim dapat ditampilkan ke kelas tim controller. Lalu juga ada tugas model. Di sini ada tugas model ini akan terkonfigurasi dengan tugas controller. Dimana tugas ini tugas ini dapat mengakses dan mendapatkan data untuk menampilkan data tugas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IRB, implementasi IRB di dalam program yang sudah kami buat. Nah, ada beberapa entitas seperti entitas anggota tim, entitas daftar proyek, data pengguna, dan bikin proyek dan tugas. Daftar proyek ini sebagai entitas utama yang memiliki relasi dengan tim proyek. Setiap proyek pasti memiliki banyak tim proyek, dan setiap tim proyek pasti hanya memiliki satu proyek. Lalu juga data pengguna dan tugas. Setiap tim proyek pasti memiliki banyak tugas. Setiap tugas pasti hanya memiliki satu tim dan setiap tugas. Jadi kita menggunakan database seperti ini. Nah, ini strukturnya, foreign key-nya, foreign key dari tugas di tim, lalu foreign key dari anggota tim dari tim proyek ini adalah daftar proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UI yang digunakan dalam program tersebut. Nah, kami menggunakan rectangle sebagai warna, lalu table view, table kolom, dan label, serta menggunakan layout answer pane. Di menu lihat proyek, lalu dibuat proyek, kita menggunakan tag field dan button, dan juga sama yaitu rectangle. Lalu dibuat tugas juga sama, di daftar akun juga sama, juga tidak jauh beda, sama menggunakan table dan button serta label. Dikelola juga sama, button, rectangle, dan text area serta tag field. Di menu utama juga sama, menggunakan shape, lalu proyek, lalu menggunakan button, lalu kita ketikkan teks di dalamnya, lalu juga text field atau label. Ditambah tim juga sama, menggunakan atribut control container seperti table, lalu text field, tag area, dan button. Lalu juga
Di sini juga sama, hampir semuanya sama, hanya menggunakan tabel text area, text field, password field untuk penggunaan desain UI, serta juga Emacs View. Oke, selanjutnya saya akan merunning programnya dan mengikuti sesuai activity diagramnya. Kita running terlebih dahulu. Kita masukkan, kita klik daftar. Nah, coba masukkan namanya bebas, contohnya saja. Password. Role sebagai manajer. Kita klik daftar. Kita login menggunakan data yang sudah kita input tadi. Nah, di sini kita sesuai activity diagram yang pertama, kita dapat mengelola proyek. Di kelola proyek kita dapat melihat menu table dan field ini untuk mengupdate dan mendelete data yang mana yang mau kita hapus atau update. Nah, di sini kita dapat membuat proyek. Di sini kita dapat memasukkan nama, tujuan, tenggat, jumlah anggaran. Contohnya toko, buat toko, jumlah anggaran RP 20 juta. Kita klik simpan. Kita dapat lihat daftar proyek. Nah, pembuatan toko sudah berhasil. Kita input. Nah, kita dapat cek lagi. Nah, pembuatan toko sudah berhasil. Bisa kita delete juga di sini. Bisa kita delete. Kita bisa ini untuk membuat tim. Jadi kita dapat masukkan nama anggota tim sesuai data anggota yang terdaftar di sini. Jadi kita tinggal klik saja tambahkan tim, maka otomatis dapat terbuat. Lalu untuk kelola tim di sini kita juga dapat melihat daftar tim yang tersedia dan dapat menghapus dan mengupdate data tim. Lalu kita juga dapat membuat tugas untuk tim tersebut. Kita dapat masukkan judul tugas yang ingin kita buat, lalu detail, lalu tanggal bulan, lalu deadline tugas, lalu berikan tugas ke tim yang terdaftar di sini. Nanti kita klik tim tugas, maka tugas akan dikirim ke menu kelola tugas. Nah, di sini akan tertera judul tugas untuk tim siapa. Di kelola tugas ini kita dapat memperbarui status, catatan, judul tugas, serta juga menghapus. Dan di sini juga ada tampilan dashboard, total tugas, tugasnya berapa untuk memudahkan pelacakan. Nah, ini merupakan program yang hanya untuk link saja. Jadi berbeda dengan tampilan manajer yang tadi. Masukkan login. Bedanya di tim sini kita hanya dapat melihat daftar proyek dan hanya dapat mengelola tugas, seperti menandai tugas selesai atau berhasil. Contohnya masukkan judul tugas. Kita coba yang menjadi donatur ini dari nama catatan, misalnya tugas sedang berjalan. Itu status tugas yang mengubahnya jadi on progress. Lalu kita dapat mengupdate-nya. Nah, maka tugas berubah jadi on progress dan tugas sedang berjalan. Data ini akan terlihat juga oleh tampilan manajer proyek, jadi saling berkaitan. Hanya bisa mengupdate untuk routing. Hanya dapat melihat, lalu melihat notifikasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami.